Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada pertanyaan, bagaimana hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal? Sebenarnya pembahasan semacam ini telah diulas oleh para ulama dan terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, dan perbedaan pendapat ini bisa kita sebut merupakan perbedaan pendapat yang sudah final dibahas oleh para ulama. Dan insya Allah di kesempatan kali ini saya akan sampaikan sedikit uraian dengan mengacu kepada perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Namun sebelum kita mengangkat bagian itu, terlebih dahulu saya akan berikan beberapa muqaddimah. Yang pertama, bahwa dilihat dari bentuknya, ibadah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang murni dilakukan oleh fisik, seperti salat, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Yang kedua, ibadah maliyah, yaitu ibadah yang murni bentuknya adalah mengeluarkan harta, seperti membayar zakat, kemudian berkurban, bersedekah, berinfak, dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah wakaf. Yang ketiga adalah ibadah gabungan antara badaniyah dan maliyah, di mana ibadah ini dilakukan secara fisik dan untuk melakukannya orang butuh modal yang harus dia keluarkan. Contohnya adalah ibadah haji dan umrah. Baik, ini muqaddimah yang pertama. Selanjutnya kita beralih ke muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang kedua, bahwa ibadah itu ada yang bisa diwakilkan dan ada yang tidak bisa diwakilkan. Ibadah maliyah secara umum bisa diwakilkan, sehingga kita bisa menunaikan zakat melalui orang lain. Saya ketika mau bayar zakat, tinggal saya transfer ke yayasan A, kemudian saya titip, tolong salurkan kepada fakir miskin. Maka pada saat saya transfer zakat saya ke yayasan A, atau ke orang B, atau ke orang C, dan minta tolong kepada beliau, tolong dibagikan kepada fakir miskin, berarti pada saat itu saya mewakilkan orang lain untuk menyebarkan zakat saya. Sedekah juga sama, infak juga sama. Dan yang umum terjadi di masyarakat, kurban itu diwakilkan. Karena banyak sekali sahibul kurban yang dia tidak berani menyembelih, bahkan ada yang di luar kota sehingga dia hanya mengirim uang, lalu kemudian oleh pihak wakil yaitu takmir atau panitia membelikan hewan kurban, kemudian disembelih atas nama orang yang mewakilkan. Praktek semacam ini ma'ruf dan para ulama mengatakan bahwasanya berkurban termasuk di antara ibadah yang boleh diwakilkan. Demikian pula haji, demikian pula umroh, maka kita mendengar ada istilah badal haji dan badal umroh. Karena ini termasuk di antara ibadah yang bisa diwakilkan. Sebaliknya ada ibadah yang tidak bisa diwakilkan, sehingga masing-masing orang harus melakukan sendiri-sendiri. Dan tidak bisa dia nyuruh orang lain untuk mewakili dirinya. Secara umum ini berlaku pada ibadah badaniyah secara umum, meskipun ada sebagian ibadah badaniyah yang bisa diwakilkan. Contohnya apa Pak? Sholat. Sholat nggak bisa diwakilkan. Sehingga kalau saya sudah selesai sholat isya misalnya, lalu ada teman saya yang belum sholat isya, kemudian dia pesan, tolong dong saya diwakilin untuk sholat isya. Kemudian saya laksanakan sholat isya yang kedua, mewakili teman saya. Atau mewakili orang yang sudah tidak mampu mengerjakan sholat secara sempurna karena sakit. Sah nggak seperti ini? Tidak sah. Kenapa? Karena sholat bukan ibadah yang bisa diwakilkan. Sholat bukan termasuk ibadah yang bisa diwakilkan. Demikian pula ibadah membaca Al-Quran, berzikir, itu tidak bisa diwakilkan. Maka kalau ada orang yang tidak bisa baca Quran, yang dilakukan bukan dia mewakilkan orang lain, tapi dia harus belajar bagaimana agar dia bisa membaca Al-Quran dengan benar. Sehingga dia nanti bisa melakukan amalan berupa membaca Al-Quran, demikian pula amalan dzikir dan seterusnya. Kemudian, muqaddimah yang ketiga. Para ulama menegaskan
bahkan sebagian mengatakan sepakat, bahwa untuk ibadah yang bisa diwakilkan, maka pahalanya bisa dihadiahkan kepada mayit. Ibadah yang bisa diwakilkan, pahalanya bisa dihadiahkan kepada mayit. Di sini saya akan sebutkan keterangan yang disampaikan oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan, wa yanfa'uhu ay al-mayyit min warithin wa ghairihi sadaqatun wa du'aun bil ijma' wa ghairihi. Sedekah dan doa, baik yang dilakukan oleh ahli waris maupun yang bukan ahli waris, bisa bermanfaat kepada mayit bil ijma' dengan sepakat ulama. Ini sebagaimana kutipan yang disebutkan dalam kitab Fathul Wahhab. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Ibnu Qudamah, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan dalam Asy-Syarhul Kabir, amma ad-du'a'u wal istighfaru was sadaqatu wa qada'ud daini wa ada'ul wajibati fala na'lamu fihi khilafan idza kanatil wajibatu mimma yadkhuluhu an-niyabah. Doa, istighfar, sedekah, melunasi utang, menunaikan kewajiban yang belum terlaksana bisa sampai kepada mayit, ya. Yang kami tahu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apabila kewajiban itu, ya, mimma yadkhuluhu niyabah, yang bisa diwakilkan, kewajiban yang bisa diwakilkan. Baik, ulama sepakat bahwa ibadah yang bisa diwakilkan, hadiahnya, pahalanya bisa dihadiahkan kepada mayit. Tayyib. Muqaddimah yang keempat. Bedakan antara mendoakan dengan menghadiahkan pahala ibadah. Ini dua hal yang berbeda. Mendoakan bentuknya adalah kita memohon kepada Allah agar fulan, si A, si B, si C yang sudah meninggal dunia diampuni oleh Allah, atau mendapatkan rahmat dari Allah, atau diluaskan kuburannya oleh Allah Ta'ala, dan aneka doa-doa kebaikan yang lainnya, aneka doa-doa kebaikan yang lainnya, atau agar fulan dimasukkan ke dalam surga. Seperti ini sepakat kaum muslimin bisa sampai kepada mayit. Dan bahkan itu Allah ajarkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan mukmin yang datang generasi setelahnya, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah ikhwanina, saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dalam beriman. Sehingga dalam doa yang diajarkan oleh Allah ini menunjukkan bahwa kita disyariatkan, diperintahkan, dituntunkan untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin yang telah meninggal dunia yang mendahului kita. Dan itu termasuk di antara amalan yang diajarkan dalam Al-Quran. Baik, ini 4 muqaddimah berkaitan dengan masalah menghadiahkan pahala. Berikutnya kita akan membahas poin berkaitan dengan apa hukum menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada mayit. Tadi kita telah sebutkan bahwa membaca Al-Quran termasuk di antara ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Maka kalau si A tidak bisa baca Quran, dia tidak bisa mewakilkan saya, tolong dong bacakan Al-Quran untuk saya. Tidak bisa. Kalau saya ngajari dia bisa. Kalau saya membacakan Al-Quran dalam arti biar dia mendengar Al-Quran yang saya baca, bisa. Dan itu sebagaimana yang menjadi kebiasaan para ulama di masa silam, termasuk Rasulullah SAW. Beliau melakukan tadarus dengan Jibril alaihissalam, sehingga Jibril mengajarkan Al-Quran dan Nabi SAW menirukan. Demikian pula yang terjadi antara Nabi SAW dengan sahabat. Beliau pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, lalu beliau mendengarnya. Beliau juga pernah membacakan surat Lam yakunil ladzina kafaru, surat Al-Bayyinah, kepada Ubay bin Ka'ab. Yang itu dalil bahwa bentuknya adalah memperdengarkan Al-Quran kepada yang lain. Dan hal yang ma'ruf
terjadi di tempat kita ketika ada acara, sebelum dimulai ada salah satu di antara qari, ya, orang yang membaca Quran, mereka membacakan Al-Quran dan didengarkan oleh para jamaah dan masyarakat yang ada di acara tersebut. Baik. Dan yang kita maksud di sini adalah saya membaca Quran atau Anda membaca Quran lalu menghadiahkan pahalanya kepada mayit. Dan tadi kita sebutkan bahwa membaca Al-Quran termasuk di antara amal yang tidak bisa diwakilkan. Kalau kasusnya semacam ini, apakah memungkinkan? Ulama berbeda pendapat. Saya membaca Quran atau Anda membaca Quran, si A membaca Quran lalu dihadiahkan kepada, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kita akan sebutkan secara ringkas keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, dalam mazhab Hanafi. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada mayit hukumnya diperbolehkan dan pahalanya sampai. Hukumnya boleh dan pahalanya sampai. Ibnu Abil Iz dalam salah satu keterangannya, beliau menyebutkan di syarah Aqidah Thahawiyah, Inna thawaba haqqul amil, fa idza wahabahu li akhihi al-muslim lam yamna' min dhalika. Kama lam yamna' min hibati malihi lahu fi hayatihi wa ibra'ihi lahu minhu ba'da wafatihi. Sesungguhnya yang namanya pahala amal itu adalah hak amil, hak orang yang beramal. Lalu kemudian ketika dia hibahkan kepada saudaranya sama muslim, tidak dilarang. Sebagaimana ketika dia menghibahkan harta milik dia kepada orang lain ketika dia masih hidup. Atau ya, dia membebaskan tanggungan temannya muslim yang telah meninggal dunia. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, beliau mengkiaskan, menghadiahkan pahala amal itu sebagaimana orang menghadiahkan harta. Sebagaimana orang menghadiahkan uang, sebagaimana orang menghadiahkan makanan, dan seterusnya. Ini keterangan dalam mazhab Hanafiyah. Saya anggap keterangan Ibnu Abil Iz sudah mewakili pendapat mazhab Hanafiyah. Berikutnya kita beralih ke pendapat mazhab Malikiyah. Imam Malik menegaskan bahwa menghadiahkan pahala amal kepada mayit hukumnya dilarang dan pahalanya tidak sampai. Karena itu tidak bermanfaat bagi mayit. Sementara sebagian ulama Malikiyah membolehkan dan pahalanya bermanfaat bagi mayit. Sehingga ada dua pendapat dalam Malikiyah. Dalam Minahul Jalil, Al-Qarrafi membagi ibadah menjadi tiga. Yang pertama, ibadah yang pahala dan manfaatnya dibatasi oleh Allah. Hanya berlaku untuk pemiliknya. Dan Allah tidak menjadikannya bisa dipindahkan atau dihadiahkan kepada yang lain. Contohnya adalah iman. Iman, tauhid, Islam itu tidak bisa dihadiahkan kepada yang lain. Nafsi-nafsi, masing-masing pribadi harus mengupayakan itu. Yang kedua, ibadah yang disepakati ulama pahalanya bisa dipindahkan dan dihadiahkan kepada orang lain. Contohnya ibadah maliyah, bayar zakat, sedekah, kurban, dan seterusnya yang tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, ibadah yang diperselisihkan oleh ulama apakah pahalanya bisa dihadiahkan kepada mayit atau tidak, seperti bacaan Al-Quran. Kemudian kata Al-Qarrafi, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i melarangnya. Kata Al-Qarrafi, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i melarangnya. Selanjutnya Al-Qarrafi menyebutkan dirinya bahwasanya beliau lebih menguatkan pendapat yang membolehkan. Beliau mengatakan, "Fayambaghi lil insani alla yatrukah fala'allal haqqa huwal wusulu fa innahu mughayyab." Selayaknya orang tidak meninggalkan praktek ini. Jadi kata beliau, silahkan dihadiahkan untuk mayit. Semoga pendapat yang benar adalah bisa sampai. Karena ini perkara gaib. Ini kata beliau. Jadi kalaupun tidak sampai, yang membaca insya Allah tetap dapat pahala. Kalaupun sampai, walhamdulillah mayit bisa mendapatkan manfaat darinya. Baik. Ada juga sebagian ulama Maliki yang berpendapat bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Hanya saja ketika yang hidup membaca Al-Quran di dekat mayit atau di kuburan, maka mayit mendapatkan pahala mendengar bacaan Al-Quran.
Namun pendapat ini ditolak oleh Al-Qarrafi karena mayit tidak bisa lagi beramal. Sehingga mana mungkin dia bisa dapat tambahan pahala dengan mendengarkan Al-Quran. Dan Nabi SAW mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluh. Apabila manusia itu mati, maka terputus amalnya. Sehingga jangan dipahami kalau orang membaca Al-Quran di kuburan, mayit mendapatkan pahala karena menyimak bacaan Al-Quran, itu tidak mungkin. Sebab orang yang sudah mati amalnya terputus, sehingga dia tidak bisa lagi beramal. Baik, kita beralih ke pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya beliau melarang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit dan itu tidak sampai. Saya kutipkan keterangan An-Nawawi sebagaimana yang beliau sebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Wa amma qira'atul Qur'an fal masyhuru min madhhab Asy-Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit. Untuk membaca Al-Quran, pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa pahalanya tidak sampai kepada mayit. Wa qala ba'du ashabihi, meskipun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan yasilu thawabuha ilal mayyit, pahalanya bisa sampai kepada mayit. Kemudian di antara teks yang lain yang menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i menolak pendapat yang mengatakan bahwa menghadiahkan pahala kepada mayit itu bisa sampai adalah keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika beliau membahas firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ayat yang ke-39. Allah berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia kerjakan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Wa min hadhil ayatil karimah istanbata Asy-Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ahu." Berdasarkan ayat yang mulia ini, Imam Syafi'i rahimahullah dan beberapa ulama yang mengikuti beliau mengatakan, menyimpulkan, annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim. Bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya tidak sampai ketika dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Karena bacaan Al-Quran ini bukan amal dia dan bukan usaha dia. Sementara di situ Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan beberapa dalil dan alasan yang mendukung pendapatnya ini. Dan Anda bisa simak di keterangan beliau untuk tafsir Ibnu Katsir dari surat An-Najm ayat 39. Selanjutnya kita beralih ke pendapat madhab yang terakhir, yaitu madhab Hambali. Dalam madhab Hambali ada dua pendapat. Sebagian ulama Hambali membolehkan dan sebagian melarang. Sebagaimana ini juga terjadi dalam madhab Malikiyah. Ada 3 pendapat ulama dalam madhab Hambali dalam kasus ini. Kita akan baca yang pertama. Boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit dan itu bisa sampai kepada mayit. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua. Tidak boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit meskipun jika ada orang yang mengirim pahala itu bisa sampai dan bermanfaat bagi mayit. Jadi tidak boleh dilakukan, tapi kalaupun ada yang melakukannya, maka ada peluang pahala itu sampai kepada mayit. Dan ini adalah pendapat, kata Al-Buhuti, ini adalah pendapat mayoritas ulama Hambali. Yang ketiga, pahala tetap menjadi milik pembaca, yaitu orang yang hidup tadi, hanya saja rahmat bisa sampai kepada mayit. Ini pendapat yang ketiga dalam mazhab Hambali. Al-Buhuti mengatakan, wa qala al-aktsar la yasilu ilal mayyit thawabul qira'ah wa inna dzalika li fa'ilihi. Mayoritas Hambali mengatakan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit dan itu milik orang yang beramal. Sementara Ibnu Qudamah mengatakan wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha lil mayyit al-muslim nafa'ahu dzalik. Ibadah apapun yang dilakukan oleh si A,
lalu dia jadikan pahalanya untuk mayit yang muslim, maka mayit muslim itu bisa mendapatkan manfaat darinya. Ibnu Qudamah juga mengatakan, wa qala ba'duhum idza quri'al Qur'anu 'indal mayyit aw uhdiya ilaihi thawabuhu kana thawabu liqari'ihi wa yakunul mayyit ka'annahu hadiruha faturja lahu rahmah. Ada sebagian ulama Hambali mengatakan, jika seseorang membaca Al-Quran di dekat mayit atau menghadiahkan pahala untuknya, maka pahala tetap menjadi milik yang membaca, sementara posisi mayit seperti orang yang hadir di tempat orang yang membaca itu, sehingga diharapkan dia mendapatkan rahmat. Wallahu ta'ala alam. Ini sekian pendapat yang terjadi di kalangan para ulama berkaitan dengan ikhtilaf yang terjadi di antara mereka untuk kasus bagaimana hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.